Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita bertemu dalam materi Bahasa Indonesia. Bab 1, kita akan bahas tentang teks laporan percobaan. Di bab teks laporan percobaan ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama kalian bisa menjelaskan isi dari informasi dari teks laporan percobaan. Kemudian mengidentifikasi dan menyampaikan struktur dan ciri kebahasaan. Lalu mengidentifikasi dan menyampaikan prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan, hingga akhirnya kalian diharapkan bisa membuat sebuah teks laporan percobaan dengan struktur dan unsur kebahasaan yang lengkap. Nah, di awal kalian harus tahu dulu apa itu teks laporan percobaan. Jadi, teks ini kalian buat setelah melakukan sebuah percobaan. Karena fungsinya di sini kita lihat adalah untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang sudah dilakukan oleh kalian. Nah, ini adalah struktur teks laporan percobaan yang harus ada ketika kalian membuat. Ingat ya, nanti di akhir kalian akan diminta membuat sebuah teks laporan percobaan. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama adalah memiliki kata yang bermakna sinonim. Ibu harap kalian sudah tidak asing dengan kata sinonim. Di sini sudah ada penjelasan dan sudah ada contoh juga. Seperti kita tahu bahwa sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi bentuknya berbeda namun arti dan pengertiannya mirip. Yang kedua, biasanya teks laporan percobaan menggunakan kata yang memiliki makna antonim. Antonim itu disebut juga dengan lawan kata. Biasanya maknanya berlawanan antara satu dengan yang lain. Di sini bisa kalian lihat contohnya. Yang ketiga, teks laporan percobaan biasanya menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Di dalam kalimat majemuk itu tandanya dia memiliki dua pola kalimat atau lebih. Dalam satu pola kalimat, minimal memiliki satu subjek dan satu predikat. Di sini kita lihat ada kata Diandra menyapu halaman rumah. Nah, Diandra itu adalah subjek. Menyapu predikat, halaman rumah objek. Kita lihat ada dua subjek, Diandra dan Safira. Begitu pula dengan predikat. Ada menyapu dan ada membersihkan. Itu adalah predikat dan itu adalah ciri dari kalimat majemuk. Yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung itu fungsinya adalah menghubungkan susunan kata satu dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Biasanya cirinya adalah kata ini tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Contoh dan. Kita tidak paham dengan arti dan ketika dia tidak digabungkan. Ayah dan ibu baru kita paham. Nah, kata-kata seperti ini adalah bentuk dari kata hubung. Di sini ada dan, namun, tetapi, dan masih banyak yang lain. Yang kelima adalah menggunakan kata rujukan. Dia merujuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Jadi kata-kata ini tidak digunakan di awal kalimat. Biasanya di kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Contoh, kata dia. Kata dia biasanya di awal akan dijelaskan. Contoh, Roni bermain bola, titik. Dia melakukannya setiap sore. Nah, dia itu untuk menjelaskan kata Roni. Begitu pula yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu adalah kata yang memiliki arti khusus dan digunakan dalam bidang tertentu. Jadi kita jarang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Kata itu adalah terkait dengan bidang tertentu. Contoh di sini ada kata imunisasi. Ketika kita bicara imunisasi, maka yang akan kita pikirkan adalah bidang kesehatan. Tanaman hidroponik. Ketika kita menggunakan kata ini, maka yang akan kita pikirkan adalah bidang pertanian dan masih banyak kata yang lain. Yang ketujuh adalah menggunakan kalimat perintah.
Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung makna meminta atau memerintah seorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini ada kata potonglah bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, di situ ada kata potonglah. Yang lain mungkin campurkan, hubungkan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata bilangan atau numeralia. Nah, di sini kata ini biasa kita gunakan untuk menyatakan jumlah, urutan. Yang harus kita ingat, kata bilangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kata bilangan tentu atau takrib. Ini untuk menyatakan yang dapat dihitung jumlahnya. Contoh, ada kata pertama, 5. Yang kedua, kata bilangan itu tak tentu atau tidak takrib. Dia untuk menyatakan jumlah sesuatu yang relatif atau yang jumlahnya tidak tentu atau tidak dapat dihitung. Contohnya ada kata banyak, semua, dan sebagainya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Untuk teks laporan percobaan ini diawali dari tujuan pembelajaran, kemudian pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau tidak, maka Ibu minta kita berdiskusi di classroom. Karena setelah ini selesai, Ibu akan berikan sebuah latihan hingga akhirnya nanti kalian diminta membuat sebuah teks laporan percobaan.